Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Hafsah Salisa dengan NIM 2304227 kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang membaca ekstensif. Menurut Suhartini pada tahun 2012 memaparkan bahwa membaca ekstensif mirip dengan membaca kilat. Pada kegiatan ini, siswa dituntut untuk membaca dengan cepat. Selain itu, siswa juga diharapkan mendapatkan ide dari apa yang mereka baca. Kemudian, menurut Ngalimun dan Al-Fulaila pada tahun 2014 menjelaskan bahwa membaca ekstensif ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi secara luas, yang artinya kegiatan ekstensif ini memerlukan waktu yang cepat untuk membaca suatu teks. Kemudian menurut Tarigan pada tahun 2008 menjelaskan bahwa membaca ekstensif merupakan membaca keseluruhan isi teks dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan isi yang penting dalam suatu bacaan agar membaca efisien dapat terlaksana. Membaca ekstensif bertujuan untuk memahami suatu bacaan secara singkat. Pembaca diberikan kebebasan ataupun keluasan untuk memilih bacaan. Pemahaman pembaca difokuskan kepada isi teks dan tidak berfokus pada bahasa ataupun isi teks secara rinci. Menurut Durhadi pada tahun 2005 memaparkan bahwa membaca cepat dan efektif merupakan jenis membaca yang memfokuskan kepada kecepatan, namun tidak meninggalkan pemahaman terhadap bacaan. Dengan demikian, seseorang membaca tidak hanya kecepatannya saja yang menjadi patokan, akan tetapi pemahaman dan bacaan juga perlu diperhatikan. Karena membaca ekstensif merupakan membaca secara luas, maka dari itu implikasinya antara lain: pertama, bahan-bahan bacaan, baik dari jenis teks maupun ragamnya haruslah luas dan beraneka. Dengan demikian, siswa akan memiliki kekuasaan untuk memilih bahan bacaan tersebut. Kedua, waktu yang digunakan dalam membaca juga harus sesingkat mungkin, karena program dari membaca ekstensif tuntutan dan tujuannya pun adalah hanya untuk memahami isi teks bagian yang penting saja dalam waktu yang sesingkat mungkin. Menurut Brockton dalam Mintawati pada tahun 2003 menjelaskan bahwa membaca ekstensif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu membaca survei atau survei reading. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pembaca sebelum membaca. Biasanya, pembaca melakukan penelitian terlebih dahulu hal apa saja yang akan ditelaah nantinya. Untuk mensurvei bahan bacaan yang akan kita baca dapat dilakukan dengan cara: misal, jika kita ingin membaca buku, maka bagian yang dapat kita telaah terlebih dahulu yaitu daftar isi, judul, abstrak, maupun kesimpulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membaca survei yaitu kegiatan untuk mengetahui secara sekilas terhadap bahan bacaan dari bacaan secara mendalam. Yang kedua yaitu membaca sekilas atau skimming. Pada kegiatan ini merupakan kegiatan yang lebih berfokus kepada kecepatan mata kita untuk melihat ataupun memperhatikan suatu bacaan agar mendapatkan informasi yang penting. Maksudnya yaitu proses membaca secara tidak mendalam. Biasanya kegiatan membaca dangkal ini dilakukan pada waktu yang senggang untuk mendapatkan kesenangan ataupun kebahagiaan. Terdapat 4 teknik ataupun cara untuk membaca ekstensif. Yang pertama yaitu teknik baca lompat atau skipping. Teknik ini dilakukan dengan cara melompati bagian bacaan atau buku yang sekiranya tidak berisi informasi yang dibutuhkan oleh pembaca. Teknik kedua yaitu teknik baca pilih atau selecting. Pada teknik ini dilakukan dengan cara memilih terlebih dahulu bagian dari bacaan atau buku yang sekiranya berisi informasi yang dibutuhkan oleh pembaca, dan pembaca pun tidak diharuskan untuk membaca secara keseluruhan dari bacaan atau buku tersebut. Yang ketiga yaitu teknik baca ratap atau scanning. Teknik ini biasanya dilakukan dengan cara membaca secara sekilas dan cepat namun teliti. Biasanya teknik ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara khusus, misalnya mencari arti dalam kamus, mencari istilah dalam ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu teknik baca layap atau skimming. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca secara sekilas dari suatu bacaan atau teks secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran secara umum, misalnya mencari topik bacaan, isi buku, dan hal penting lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.